Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla 'anis syabihi wal mathil wal kufri wan nadhir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sahabat Tanmiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang tauladan, maka nama Nabi Ibrahim alaihissalam pasti sering terdengar di telinga kita. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang sosok teladan. Seorang sosok teladan yang mana merupakan tokoh yang harus kita ikuti. Sosok yang memberikan teladan kepada kita bagaimana wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh di dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang di sekitarnya ada suri teladan di dalamnya yang patut untuk kita ikuti, kita contohi. Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala Khalila. Wattakhadallahu Ibrahim Khalila. Allah jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Khalilur Rahman, maka kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ketaatan untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dari berbagai macam ujian yang Allah berikan kepadanya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayahnya yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan lembut berkata kepada ayahnya, Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'a, dan tidak bisa memberikan kepadamu sedikit pun keberuntungan, tidak bisa memberikan kepadamu sedikit pun kebermanfaatan. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, ikutilah aku. Sesungguhnya telah datang kepadaku suatu ilmu, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang belum datang kepadamu, yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyya, maka akan kutunjuki kepadamu jalan yang lurus. Akan tetapi ayahnya membangkang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia menjawab, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau benci terhadap Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim, terhadap sesembahanku wahai Ibrahim? La in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau tidak juga berhenti dari mencaci, membenci dari Tuhan-Tuhanku, maka aku akan merajammu, akan membunuhmu wahai Ibrahim. Wahjurni maliya, maka tinggalkanlah aku. Akan tetapi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan lembutnya berkata, qala sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiyya, sesungguhnya Tuhanku terhadapku sangatlah baik. Bukan hanya itu, Nabi Ibrahim alaihissalam juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ia tidak bisa mempunyai anak hingga di usianya senja.
Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berhenti mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas solihin." Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tidak pernah putus asanya Nabi Ibrahim alaihissalam dari sejak ia menikah hingga di usianya yang senja, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak untuknya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya anak yang bernama Ismail alaihissalam, anak yang soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala uji lagi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ketika anaknya sudah lahir ini. Allah uji lagi agar Nabi Ibrahim alaihissalam bawa anaknya dan istrinya ke suatu padang yang tandus, lembah yang tandus. Allah Subhanahu wa taala sifati dalam Al-Qur'an, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di suatu lembah yang panas, tidak ada tumbuhan di tempat di sekitar situ. Maka bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah usianya sampai usia yang senja tidak diberikan anak. Ketika diberikan anak, Allah uji lagi agar ia bawa anaknya ini ke padang yang tandus hingga 14 tahun lamanya. Bayangkan kalau itu kita berada di posisinya bagaimana. Maka Nabi Ibrahim dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi Ismail dan istrinya Siti Hajar. Bahkan Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Allahu amaruka bihada?" Apakah Tuhanmu, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk membawa kami ke sini? Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Bala, iya." Maka Siti Hajar berkata, "Idzan la yudayyi'ana Allah." Kalau seperti itu, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya. Ketika setelah begitu lamanya Nabi Ibrahim mengharapkan seorang anak, kemudian Allah uji lagi dengan anak dan istrinya diletakkan di suatu padang yang tandus. Maka Siti Hajar pun berkata dan bertanya seperti ini, bagaimana hati Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu? Akan tapi tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kepada anak dan istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa untuk menyembelih anaknya, anak kandungnya yang telah dinanti-nantikannya ini. Ketika setelah 14 tahun lamanya, Nabi Ibrahim diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi Ismail alaihissalam untuk menyembelihnya. Kemudian ia berkata kepada Ismail, anaknya yang ia sayangi, "Ini arafil mananimi ani azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, ya bunaya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Ini menunjukkan bahwasanya mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ismail alaihissalam yang pada saat itu masih di usianya yang remaja, 14 tahun, maka ia berkata, "Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Ya abati, wahai bapakku, ayahku yang saya sayangi, kerjakanlah, lakukanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk dari orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan kambing yang besar, dengan domba yang besar. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dari segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepadanya. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dari tidak bisa diberikan anak hingga di usianya yang senja. Ketika diberikan anak, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji untuk menyembelih anaknya sendiri. Bagaimana kalau kita berada di posisinya? Maka apa rahasia Nabi Ibrahim alaihissalam bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Begitu kuat Nabi Ibrahim alaihissalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh cinta. Cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kepada anak istrinya, melebihi cintanya kepada ayahnya dan lain sebagainya. Karena ada suatu ungkapan yang mengatakan bahwasanya innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap yang dicintainya muti'un, akan mentaatinya. Beginilah yang seharusnya kita taati, yang kita pelajari dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, berupa sosok suri teladan yang patut kita contohi. Bahkan nama Ibrahim alaihissalam selalu kita sebut-sebut di dalam sholat kita, yang disandingkan dengan Nabi yang sangat mulia Nabi Muhammad SAW di dalam salawat Ibrahimiyah, di salawat yang kita baca di sholat kita. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.